Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Finance yang beranggotakan saya, Indah Mlesiedo dan Andi Rizky Wijaya. Di sini kami akan menjelaskan tutorial menggunakan eViews. Nah, eViews ini merupakan sebuah program komputer berbasis Windows yang umumnya digunakan untuk menganalisis statistik dan ekonometri jenis runtun waktu. eViews memiliki banyak kegunaan, salah satunya adalah tempat menginput data panel. Regresi data panel itu sendiri adalah gabungan antara data cross-section dan data time series, di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana caranya menentukan metode estimasi melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Oke, nah di sini sebelumnya kami sudah menyiapkan data-data yang digunakan untuk eViews. Nah, di sini kami menggunakan ini adalah data dari 10 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ini adalah perusahaan-perusahaan non-keuangan dan kami akan menganalisisnya dari tahun 2011 sampai 2020. Nah, kemudian kita buka software eViews. Nah, di sini akan muncul tampilan awal seperti ini. Yang pertama adalah kita harus klik Create a new eViews work file. Nah, di sini akan muncul tampilan work file create. Nah, di sini ada pilihan-pilihan menunya. Di sini untuk work file structure type-nya kita pilih yang balance panel. Nah, setelah itu ini ada frekuensinya, annual, semi-annual, dan lain sebagainya. Karena kita dari tahun 2011 sampai 2020, dan data yang kita punya itu tahunan, jadi kita milihnya annual. Nah, start date-nya adalah tadi 2011, dan end date-nya itu 2020. Dan number of cross-section-nya adalah 10. Nah, di sini kita bisa isi juga file yang nantinya akan kita namai. Saya akan menamakannya data eViews. Terus kita klik OK, nanti akan muncul data seperti ini. Nah, di sini kita akan klik object, terus new object, pilih new object, dan type of object-nya adalah series. Nah, dan name for object-nya itu saya mulai dengan variabel terikat, saya namakan Y. Nah, untuk variabel bebasnya dengan langkah yang sama, tapi untuk lebih mudahnya kita bisa copy dan kita paste. Nah, ini bisa kita ganti sesuai variabelnya, variabel X1, X2, X3, dan X4. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah kita klik folder ini Y, X1, X2, X3, dan X4. Terus bisa kita klik kanan. Terus kita klik pilih open as a group. Nah, nanti akan muncul work file seperti ini yang sesuai dengan Excel yang tadi sudah kita punya datanya. Nah, di sini kita edit untuk memasukkan data-data yang ada. Untuk lebih gampangnya itu kita bisa membuka file Excel dan kita bisa mengcopy data-datanya secara keseluruhan. Nah, setelah kita copy, bisa kita pindah ke eViews lagi. Nah, di sini kita paste. Nah, di sini udah masuk data-data dari 10 perusahaan tadi. Untuk lebih gampangnya itu kita freeze, kita kasih title, mungkin bisa kita tulis data agar datanya tersimpan di folder ini. Nah,
Setelah itu kita tutup aja. Terus setelah itu kita akan mencari menentukan model melalui model jadi di sini kita akan mencari menggunakan model 3 model, yaitu common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Saya balik ke if-use-nya. Seperti ini. Nah, di sini sesuai step-nya sama dengan step sebelumnya, yaitu kita klik folder Y, X1, X2, X3, dan X4. Terus kita klik kanan. Nah, di sini kita pilih open dan as equation. Nah, di sini akan muncul equation specification. Nah, ini ada Y, X1, X2, X3, dan X4, dan C. C ini merupakan koefisien, dan C ini bisa kita pindahkan di sebelah Y. Nah, posisinya seperti ini. Terus bisa kita buka panel option, karena kita common effect model, ininya bisa kita pilih non. Terus oke. Nah, akan keluar data dari model common effect model. Nah, biar datanya tersimpan, bisa kita freeze. Nah, ini kita berikan title, kita beri nama model CEM atau common effect model. Sama bisa kita namakan juga. Nah, setelah model CEM, kita akan mencari model fixed effect model. Caranya sama dengan equation yang tadi sudah digunakan. Nah, di sini biar tidak mengulang ke step sebelumnya, kita bisa menggunakan ini estimate. Nah, dan ini equation-nya itu udah sama, tapi di panel option ini bisa kita ganti dengan fix. Nah, kita klik OK, dan ini muncul data fixed effect model. Stepnya sama seperti sebelumnya, kita freeze agar datanya tersimpan. Terus kita kasih title model underscore FIM, dan kita klik name juga dengan nama yang sama. Nah, bisa kita close. Nah, di sini kita udah punya model CM dan model FIM. Nah, satu lagi yaitu yang bisa kita cari adalah model random effect model. Jadi caranya sama, kita klik estimate dengan equation yang sama, terus panel option, dan di cross section ini kita pilih random. Nah, setelah itu langsung klik OK, dan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah hasil dari random effect model. Stepnya sama seperti model FM atau model CEM, kita freeze, terus kita kasih title, model underscore EM, oke, dan nama model underscore REM. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Andi, silakan Andi. Nah, teman-teman tadi sudah dijelaskan untuk mengetahui bagaimana cara membuat model jump, FEM, dan REM. Pastinya teman-teman bingung kan model mana nanti untuk yang dijadikan di analisis gitu. Nah, untuk mengetahui yang tersebut, kita akan melakukan uji Chow, uji Hausman, dan uji LM. Nah, kita akan lanjut ke uji Chow dulu pertama. Di Chow itu pertama kita buat sama seperti tadi, masukkan persamaannya. Kemudian kita milih panel fixed alias model frame. Kita akan model frame, kemudian kita akan melakukan uji Chow di residual fixed effects. Nah, di sini udah langsung kelihatan nih. Probability-nya itu kurang dari 0,05. Artinya apa? Artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Gitu. Berarti kita di sini memilih fixed effect ya ketimbang common effect, karena H0-nya itu common effect dan H1-nya itu fixed effect gitu.
gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji Postman. Kita masukkan lagi persamaannya. Kemudian kita pilih random. Nah, setelah pilih random, kita akan melakukan Postman test ini. Nah, kita kelihatan di sini bahwa probability-nya itu lebih besar dari 0,05 alias 0,7792. Artinya apa? Artinya H0 diterima dan H1 ditolak. H0-nya itu apa? H0 itu random effect dan H1-nya itu Wishart effect. Artinya kita dari uji Husman ini nih, kesimpulannya itu random effect gitu. Nah, uji Chow tadi Wishart effect. Kemudian Houseman-nya itu random effects. Nah, nggak ketemu kan. Maka dari itu kita akan melakukan uji LM. Masukkan persamanya lagi. Kemudian kita pilih non ya prosesnya. Jadi halaman pakai modelnya. Kemudian kita ke view. Kita akan ke prop. Kemudian add themes, branch, pagar random effect. Nah, kita pilih yang standar aja. Nah, di sini kita akan melihat bahwa nilai branch pagan itu 0,00 ya, kurang dari 0,05. Artinya apa? Artinya itu H0 ditolak, H1 diterima. Jadi yang H0 itu kan karena efek ya. Kemudian H1-nya itu random effect. Artinya kita akan menerima random effect. Jadi hasil akhir kita akan memilih random effect alias model RAM. Nah, model RAM ini kemudian kita akan dianalisiskan gitu. Dari sini kita melihat dari variabel bebas tidak ada satupun yang kurang dari 0,05. Artinya apa? Artinya ini semua variabel bebas tidak signifikan terhadap variabel terikatnya gitu. Kemudian kita lihat R-squared. R-squared-nya cuma 4%, 4,65%. Artinya apa? Artinya masih ada 95% lebih variabel lainnya yang dapat mencangkup pergerakan dari yang variabel terikat tersebut. Tuh. Jadi masih kurang memadai ya. Nah, di sini ada adjusted R-squared-nya hanya sebesar nggak ada 1% ya, hanya sebesar 0,6%. Artinya ini sangat kecil gitu ya untuk setiap kenaikan variabel itu hanya kenaikan sedikit saja gitu kan. Kemudian kita lihat F-statistic probe-nya ada di 0,33. Artinya apa? Artinya lebih besar dari 0,05. Jadi kalau lebih besar itu variabel bebasnya secara simultan tidak mempengaruhi variabel terikatnya. Gitu, teman-teman. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.